Oke, selamat sore semua teman-teman yang udah datang. Terima kasih sekali karena menyempatkan datang di tengah hujan ya. Gak tahu di tempat lain udah selesai belum hujannya, tapi di sini masih agak-agak gerimis. Jadi maklum ya kalau misalnya nanti ada tetes-tetes air gitu. Nah, karena udah jam 3:30 ya setelah azan, biasa kita mengadakan kongko itu setelah azan asar. Sekarang kita udah kedatangan teman kita dari jurusan Sejarah UI, Gibran Umam, yang bahasan TA-nya menarik ya untuk kita bahas di Kongko kali ini. Dan kebetulan juga waktu ngerjainnya pakai buku Kobam juga. Nah, yang ada di sini yang bisa kalian lihat ya, bukunya Dulumen ya, Arsitektur Tropis Modern, biografinya Schumacher. Sama karena kita ngomongin, oh ya, acara kali ini judulnya adalah Jalan Panjang Pindah Ibu Kota. Jadi karena kita ngomongin ibu kota, kita juga akan ngomongin tentang sejarah Jakarta. Jadi di sini ada buku Susan Blackburn, Sejarah Jakarta 400 tahun, yang nantinya bersama JJ Rizal akan membahas bagaimana sih pemindahan ibu kota itu sekarang dan yang dulu, itu apakah ada korelasinya gitu. Nah, tanpa berpanjang-panjang, kita mulai aja acaranya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebenarnya acara ini menyambung acara yang pernah saya sama Gibran sama duduknya. Posisinya juga nggak berubah sebenarnya ya. Jadi konstan gitu. Waktu itu saya dengar, saya pikir gagasan Gibran itu menarik ya, karena nggak pernah ada pendekatan historis yang serius gitu ya terhadap pindah ibu kota. Kita pernah dengar bahwa Bappenas mengeluarkan naskah akademik. Nah, alasan pertamanya itu yang paling menarik adalah dikatakan pindah ibu kota merupakan sebuah upaya memenuhi amanat Bung Karno. Nah, ini kan figur historis ya, figur bersejarah. Jadi di situ menurut saya orang sejarah tuh harus bicara ya. Pertanyaannya adalah apakah benar Bung Karno pernah kepengen pindah ibu kota? Kalau pernah Bung Karno kepingin pindah ibu kota, apa cuma Bung Karno yang pernah kepingin pindah ibu kota? Itu yang menurut saya pertanyaan menarik. Siapa orang-orang yang sebelum Bung Karno berpikir kepingin pindah ibu kota? Apakah pindahnya itu hanya ke Kalimantan? Ya, nah itu kan pertanyaan. Terus kemudian, apakah ini hanya dimulai ketika Republik Indonesia merdeka dan kemudian dibentuk panitia ibu kota Republik Indonesia yang Soekarno sendiri adalah ketuanya, ya? Atau dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka? Jadi sebenarnya kita duduk di sini dalam rangka ulang tahun Jakarta karena ini bulan Juni dan besok ada diskusi lagi terkait Jakarta sampai tanggal 22 dan nyambung nanti akan ada diskusi lagi kaitan dengan terbitnya buku-buku baru Kobam ya. Itu dimulai semua dengan pertanyaan sebenarnya. Ya. Jadi waktu saya dengar Gibran bicara di sini saya pikir tuh Gibran bisa bisa menyumbang sebenarnya dalam konteks membahas alasan pertama naskah akademik pindah ibu kota tuh alasan historis. Nah, pertanyaannya adalah historis yang kayak apa? Nah, itu yang menurut saya penting sebetulnya. Jadi di sini acaranya kongko. Sebenarnya saya pengen kongko sama Gibran. Bukan Gibran yang Solo ya. Tapi Gibran yang ini yang ngebahas ibu kota, bukan yang wali kota. Ya, jadi Gibran yang ngebahas ibu kota, bukan Gibran yang bapak wali kota, dan adiknya mau juga jadi wali kota sini. Nah, saya nggak ngomong, kalian yang ngomong ya. Dan kebetulan di Depok kan, ya. Iya. So, jadi ini bahasan kota menjadi hal yang menarik. Nah, jadi pertanyaannya kira-kira yang pertama gitu Gibran. Sebenarnya pernah gak sih Soekarno kepingin pindah ibu kota? Satu, yang kedua ya. Benar gak sih cuma Soekarno doang yang kepengen pindah ibu kota? Apa kepengen pindah ibu kota itu setelah kita merdeka atau sebelumnya pernah? Nah, kemudian alasannya itu apa gitu? Mereka kepengen pindah ibu kota atau orang itu kepengen pindah ibu kota? Itu dulu Gibran. Ya, terima kasih. Langsung balik ya Mas, Ya. saya jawab ya.
Jadi kalau kita lihat bagaimana Soekarno itu ingin bangun ibu kota atau katanya kan pernah mau pindah ke Kalimantan gitu kan, Palangkaraya ya. Nah, itu kan sampai mungkin sejauh yang saya baca dan saya cari tahu mengenai ide dari Palangkaraya ini masih dalam arti sebatas apakah ini kertas atau blueprint gitu kan, master plan. Tapi di sisi lain juga dia sempat mempersiapkan. Itu ada beberapa kisah-kisahnya dan ada beberapa jejaknya waktu ketika dia pergi dan menggagas ibu kota baru di Palangkaraya yang waktu itu 1960-an ya, Pak, 50-an. Nah, itu salah satunya juga menunjuk para insinyur Rusia yang membangun jalan di Palangkaraya. Itu ada tuh, masih ada kenangannya jalan Rusia di Kalimantan itu. Itu sampai sekarang masih banyak yang mengenal itu dan di media-media juga ada ditulis. Nah, tapi kan kalau kita melihat secara konteks yang lebih luas, tidak hanya bagaimana Soekarno ingin pindah ibu kota, dia sendiri kan juga berusaha menciptakan identitas di ibu kota yang lama, yang tanda kutip ada beberapa bilang ibu kota negara kita numpang. Ya sebenarnya Batavia itu atau yang sekarang Jakarta itu kan pusat administrasi pemerintah kolonial dulunya, dan setelah merdeka jadi pusat dari pemerintahan Indonesia. Nah, dalam pembangunan itu dulu Batavia tuh banyak, Jakarta tuh banyak peninggalan kolonial, bangunan-bangunan pemerintah, bangunan-bangunan Belanda, perumahan dan sebagainya macamnya. Itu juga dikenal ketika masa-masa 1950-an, masa-masa nasionalisasi, banyak bangunan kolonial itu kan diruntuhkan. Itu kan bisa dalam arti ada dua sisi mata muka yang berbeda. Soekarno ingin ciptakan ibu kota di Kalimantan, tapi di sisi lain juga ingin membentuk identitas di ibu kota yang lama. Nah, itu yang menjadi skeptis yang bahkan belum saya temukan dalam arti benar apakah Soekarno sepenuhnya ingin memindahkan ibu kota, apakah itu juga terkait dengan waktu Soekarno ingin melakukan konfrontasi Malaysia. Jadi untuk pembahasan bagaimana Soekarno itu masih sangat angan-angan, dan terlebih lagi nanti dia mengeluarkan pembangunan Monas, Pancoran, itu kan identitas, dia bilang kan identitas bangsa. Dan identitas bangsa yang dia letakkan adalah di ibu kota. Nah, kenapa bukan di Kalimantan? Pertanyaan itu kan. Jadi tidak menunjukkan sepenuhnya dia ingin memindahkan ibu kota itu. Nah, langsung mungkin ke pertanyaan kedua adalah apakah baru kita atau apakah baru masa-masa kini kita memindahkan ibu kota, atau Soekarno yang baru mulai ingin memindahkan ibu kota? Sebetulnya kalau kita lihat atau secara tidak sadar dari sejarah apa yang kita ajarkan sejak SD atau SMP SMA, itu kan kerajaan-kerajaan itu pindah ibu kotanya. Mungkin konteksnya bakal berbeda, bilang bencana alam. Nah, kalau kita tarik maju lagi masa kolonial, masa penjajahan Belanda dan di masa Hindia Belanda, ibu kota sudah pernah pindah tanda kutip. Yang pertama di Batavia, Oud Batavia, Batavia lama yang sekarang jadi daerah kota tua, geser ke Koningsplein. Koningsplein kan sekarang jadi kawasan Monas, Gambir dan sebagainya macamnya. Itu kan pergeseran yang terjadi ketika setelah Daendels itu meratakan benteng-benteng Batavia itu karena dianggapnya tidak nyaman lagi Batavia, dan akhirnya dia ingin memindahkannya ke Walter Freden yang di mana pandangannya lebih sejuk dan lebih menawarkan kenyamanan. Nah, dasar kenyamanan ini juga yang dipakai Eropa nanti setelah masa-masanya Daendels itu jauh dari mungkin bisa dibilang 1 abad setelahnya. Itu munculkan gagasan lagi pemindahan ibu kota yang juga dasarnya adalah hampir sama, mungkin bisa dibilang sekarang, ketidaknyamanan ibu kotanya itu sendiri. Kayak higienitas itu udah banyak dibicarakan, tapi yang di masa lalu ini bencana itu udah semakin tidak terlihat. Mungkin bedanya mereka melihat bencana, kalau kita kan sebagai banjir adalah bencana. Kalau mereka itu melihatnya banjir adalah kesalahan. Nah, ini juga kita harus melihat lagi kaitan dengan Jakarta. Apakah Jakarta ini kita sudah harus menyerah dengan Jakarta atau pindah? Nah, maka dari itu saya meneliti bagaimana Belanda itu, orang-orang Belanda di masa Hindia Belanda itu ingin memindahkan
Batavia, ibu kota atau pusat pemerintahan Hindia Belanda ke Batavia, dari Batavia ke Bandung, dan menunjukkan bahwa sebetulnya pemindahan ibu kota ini ide yang bukan yang baru, ide yang lama ini, yang terus berulang-ulang. Sejarah kan terkadang beberapa orang mengatakan sejarah itu berulang. Mungkin polanya, tapi kita harus melihat juga apakah kita akan melakukan langkah yang sama lagi di mana ketika orang Belanda gagal memindahkan ibu kota ke Bandung. Itu sih. Jadi garis bawahnya Soekarno masih samar. Masih samar. Ya, dia nggak bisa diklaim bahwa Nggak bisa diklaim. Soekarno pernah kepingin pindah ibu kota. Iya. Ya. Jadi banyak hal yang bisa menunjukkan itu kontradiktif. Misalnya, ya memang ada blueprint di Palangkaraya, tapi kok Bung Karno banyak bikin proyek Di yang Jakarta. menjelaskan bagaimana Bung Karno berusaha mengubah ibu kota kolonial Jadi menjadi ibu kota nasional. Jadi dia sebagai arsitek menggunakan kemampuan dia sebagai arsitek mengubah tata ruang kolonial menjadi tata ruang nasional. Apa konteks gambaran perubahan itu atau penanda atau tetanggarnya perubahan itu adalah Monas misalnya, Monas, iya. ya kan? Kemudian poros jalan, ya, kemudian bangunan-bangunan yang menjadi penanda ibu kota pusatnya berubah, ya kan? Bukan hanya kawasan Weltevreden, tapi juga sampai ke Kebayoran, ya, sampai ke Senayan, ya. Jadi diubah dengan Jalan Semanggi, kan Jalan Semanggi kayak gerbang di dalam kota. Kalau kita mau ke selatan, ke timur, ke barat itu dibuka sama Semanggi, ya. Jadi yang menarik dari pernyataan Gibran adalah bahwa ya belum tentu Soekarno itu mau pindah ibu kota. Iya, belum tentu. Belum tentu ya. Oke, terus yang kedua, pindah ibu kota itu alasannya itu mungkin pada zaman VOC itu bencana ya. Ya kita tahu lah bahwa VOC bikin ibu kota, ya nggak pernah bikin ibu kota sih, mereka bikin markas dagang. Markas dagang. Karena mereka bikin markas dagang, otomatis nggak pernah mikirin arsitektural ruang. Yang penting ruangannya enak buat kaum aristokrasi duit sama politik begitu. Jadi bayangannya ngebangun sebuah kota dengan bayangan kota-kota di Eropa gitu kan. Ternyata kotanya nggak cocok. Tanahnya nggak cocok. Nggak cocok tanahnya untuk implan ya, konsep desain ruang yang ada di Eropa. Akhirnya jadi bencana ekologi ya. Maksud Gibran tuh kayak gitu. Jadi di abad ke-19 ketika pindahnya itu nggak lagi persoalan bencana ekologi ya, tapi soal kenyamanan. Oke. Nah, studi Gibran ini soal kenyamanan itu. Kenapa dari Batavia kemudian ada gagasan untuk pindah ke tempat lain? Itu faktornya karena ketidaknyamanan itu. Nah, itu menjadi suatu cerita panjang di mana juga ini bakal dijelaskan juga di buku yang ini tentang biografi Shoemaker yang juga turut ya. Dia turut dalam membangun ibu kota baru yaitu Bandung. Banyak bangunan terkenalnya Jaarbeurs, Grand Hotel Prianger, dan sebetulnya dia juga pernah menjadi direktur Gemeentewerken Batavia atau pekerjaan sipil Batavia. Nah, kalau kita mundur bagaimana masalah kenyamanan itu sudah dimulai dari Undang-Undang Agraria 1870 di mana orang-orang Belanda bisa masuk dengan mudah dan untuk bekerja, mencari nafkah dan sebagainya macamnya yang kelas-kelas mediocre. Nah, itu muncul perkembangan penduduk yang terutama terjadi di kota-kota besar. Yang paling utama adalah di kota-kota pelabuhan. Ya, jelas jawabannya adalah Batavia. Nah, pembangunan kota Hindia Belanda itu zaman 1800-an itu ditangani langsung secara pusat oleh Departemen Burgerlijke Openbaarwerken atau Departemen Pekerjaan Umum Sipil kalau bahasanya sekarang. Nah, BOW. Dan nanti ada underwater. Nah, itu juga itu nanti candaan yang waktu banjir besar kan itu betul. Di kritiknya BOW Batavia Underwater dan menunjuk kepada BOW itu sendiri. Nah, mereka nih megang banyak hal. Urusan irigasi, sungai, pembangunan untuk fasilitas pemerintahan yang berbeda hanyalah militer. Nah, semua terpusat dan
mereka tidak memiliki dasar perencanaan kota yang multidisiplin. Ya hampir sama kayak waktu awal-awal orang-orang Belanda bikin Batavia, ya bawa-bawanya campur-campur aja arsitektur Inggris dan Eropa dengan biar gak homesick kan. Kayak Batavia bagaimana dibangun tuh seperti perencanaannya seperti Amsterdam, taunya damnya doang, banjir. Nah, jadi ketika membangun itu gak nyaman dan tidak memperhatikan dunia sekitar, akhirnya apa ya, bangunannya tuh gak jelas, kumuh, padat, lumut dan sebagainya macam. Itu banyak diberitakan di media-media, koran-koran dan terbitan di Hindia Belanda masa itu, dan sampai para arsitek yang bekerja itu bikin asosiasi arsitektur di Hindia Belanda, di mana mereka untuk menuliskan kritik mereka kepada BOW. Nah, salah satu penyebab BOW juga gagal adalah mereka ngincar efisiensi pembangunan. Jadi mereka punya plan satu kertas, itu standarnya mereka, bagaimana membangun itu murah. Yang penting ada ruangan ini, ada WC-nya dan sebagainya macamnya, udah ini murah, gampang dibangun, selesai. Tapi tidak memperhatikan estetika dan kaitannya dengan fungsional kota. Ini menjadi satu kesalahan besar dalam membangun Batavia. Terus berkembang sampai di mana ketika desentralisasi itu dikasih kepada pemerintah Batavia, Bandung dan sebagainya macamnya, itu Gemeente itu tidak memiliki pengalaman dalam membangun. Jadi asal membangun dan mereka tidak menyentuh satu urusan yang penting sampai sekarang juga dibahas, perkampungan. Nah, BOW juga sebenarnya nggak mengurusi perkampungan. Ketika di Batavia itu kampung itu banyak berkembang di sungai-sungai, BOW hanya mengurusi sungainya. Pemerintah Kota Madya itu hanya mengurusi bangunan pemerintah dan bangunan atau pemukiman orang Eropa. Perkampungannya ya udah ditinggalin. Sampai mereka kan di awal 1900-an bikin yang Menteng Gondang Dia. Itu kan rencananya mau wilayah selatan. Itu kalau kita bisa lihat tuh menghindari daerah-daerah kumuh. Karena ke arah selatan dan cukup jauh dari sungai. Ketika banjir besar, itu baru mereka nyadar bahwa ada suatu masalah di Batavia. Pas ketika mereka menangani banjir, uangnya nggak cukup. Sampai beberapa kali mereka harus meminta dukungan kepada Gubernur Jenderal, bahkan di tahun 1911 kalau nggak salah. Itu 3.000 gulden lebih dari Gubernur Jenderal langsung harus ngasih uang. Dan defisit anggaran mereka tuh pas sampai 1920 apa 1922 itu di rencana mereka untuk mengurusi banjir itu 8.000 gulden. Hasil pengeluaran mereka dilakukan adalah 4 juta gulden lebih. Uangnya itu yang sangat ini. Nah, masalah yang tidak tertangani itu karena defisit itu semakin banyak diumumkan, diberitakan di media-media, terutama para ahli kesehatan, karena kan tahun segitu udah mulai banyak profesi baru juga. Nah, salah satu ahli kesehatan ini yang ngomong mengaitkan semua masalah di Hindia Belanda, di Batavia, arsitektur yang tadi sudah dijelaskan, tata ruang kota yang buruk, dan masalah sungai itu dijelaskan, dan terutama itu yang ditulis oleh HFT Lema. Dia ini ahli kesehatan dari Semarang. Yang sebenarnya dia tuh banyak tulisan yang mengatakan dia tuh ahli kesehatan yang iseng. Dia tuh iseng moto-moto daerah perkampungan. Dan dibikinlah tulisan ilmiahnya tentang perkampungan, dan dia mengatakan bahwa Batavia ini seperti bahasanya mungkin dua muka. Ada mereka berusaha membangun pemukiman Eropa yang tanda kutip nyaman, bagus dengan gaya-gaya arsitektur mewah, tapi sisi lain perkampungan dengan banjir, sumber penyakit dan sebagainya macamnya. Bahkan di tulisan dia juga mengatakan banyak turis Belanda yang kan Hindia Belanda itu diceritakan, apalagi Batavia itu mau Indi, Hindia yang indah. Tapi mereka terkejut ketika di Batavia, ini kok sungai dipakai buat mandi, dipakai buat minum, dipakai buat jadi WC, dibuat juga buat buang sampah. Kita harus minum dari air sungai. Ya, orang-orang Belanda cuma bilang ini umum di sini gitu. Ya, ini sumber penyakit, dan bahkan sampai penelitiannya sungai Ciliwung atau sungai apa gitu,
itu jadi sumber kolera di situ. Nah, akhirnya Telema menuliskan kalau kita lihat bagaimana orang-orang Eropa hidup ini tidak nyaman di Batavia, dan bahkan sendiri Gubernur Jenderal kan tinggalnya di Buitenzorg, Bogor. Nah, dia mengharapkan bahwa pusat pemerintahan itu mengikuti Departemen Pertahanan atau Departemen Van Olloh yang pindah ke Bandung dengan alasan pertahanan militer, dan dia juga membandingkan Bandung itu punya perkampungan yang sangat nyaman, tidak seburuk Batavia tapi masih bisa diharapkan, sehingga diharapkan pemerintahan Hindia Belanda dipindahkan ke Bandung itu dengan yang ini nanti berkaitan di pembahasan berikutnya, dengan adanya institusi pendidikan yang akan mengurusi kota yang sekarang jadi ITB. Nah, jadi dia juga sadar bahwa ada kesalahan dari orang Belanda sendiri dalam membangun kota, dan mereka itu rupanya didikannya tuh agak menyimpang. Mereka kebanyakan sekolah kejuruan umum atau teknik konstruksi artileri. Bayangkan orang militer, bukannya berarti militer pasti tidak bisa, tapi orang yang biasa bersenjata disuruh untuk mengurusi irigasi atau bangun bangunan, itu kan nggak terlihat tidak nyambung gitu, dan mereka tidak punya banyak bekal. Nah, Sekarang nyambung aja tuh, banyak orang militer suruh ngurusin segala macam. Nah. Kalau orang sipil nggak sanggup, dia lagi. Itu. Tapi itu jadi keciri sampai sekarang rupanya ya. Bahkan Shoemaker sendiri orang Kenyal sebenarnya. Iya. Dia bahkan sempat gak diakuin sama para arsitektur, para orang-orang arsitek, sebagai seorang arsitek. Nah, makanya ketika ini mereka bertahap banget mendirikannya, ITB dulu baru ini. Nah, ya intinya itu yang masalah higienitas, kenyamanan dan acuan dari Menteri Koloni itu juga yang mendukung pindahan ibu kota adalah ya kalau Batavia gak nyaman itu membuat para pegawai sipil nggak bagus lah bekerja, malas. Tapi sekarang kayaknya masih sama ya dia. Apa karena memang benar masih di Jakarta ya, Mas? Coba kalau dipindahkan bisa nggak, Mas? Mungkin juga kalau dari keterangan yang tadi kan menarik ya, bahwa mereka pindah ibu kota itu karena mereka gagal membangun kota. Dan mereka nggak mau keluar duit lagi untuk memperbaiki kota yang salah mereka bangun, gitu gak? Iya. Ya jadi sebenarnya tinggal gelanggang colong pelayu itu kan kalau Iya, istilahnya orang Jawa gitu. Nah, kira-kira sama gak tuh dengan yang hari ini? Nah, ini yang bakal menarik kalau ketika kita lihat sama dengan hari ini ya. Karena waktu perdebatan pindah atau enggak, itu kan langsung dikeluarin tuh argumentasi plus minusnya Bandung, Batavia. Mungkin kalau kita kaitan sama IKN sama-sama masih dekat sama pesisir. Jadi kalau Bandung jelas kalah sama pesisir karena waktu itu tekanannya adalah pusat pemerintahan harus dekat pusat industri, ekonomi, jadi harus dekat pelabuhan. Nah, kalau yang lainnya kan kalau Bandung itu benar-benar dibangun hampir dari nol, karena yang dibangun kawasan utara itu masih banyak yang lahan kosong, baru itu dibangun. Nah, masalah di Jakarta sekarang dan kaitannya sama Batavia, kenapa juga menyerah tanda kutip untuk membangun Batavia sebagai ibu kota, itu kan masalah pertanahan. Jadi ada tanah-tanah partikelir yang untuk pengadaan atau diakuisisi oleh pemerintah itu susah, mahal, dan banyak yang menolak. Sedangkan Bandung itu udah punya banyak lahan kosong yang dipegang oleh pemerintah Bandung itu sendiri. Nah, sekarang Jakarta juga susah, tanda kutip beberapa media mengatakan untuk pengadaan lahan dan revitalisasi sungai atau waduk dan sebagainya macamnya. Tapi dan IKN kan juga udah banyak diakuisisi. Tapi yang menjadi kita lihat kontekstual yang sangat menarik saya lihat dari notulensi itu masalah transportasi. Di mana Batavia itu udah cukup lengkap di masanya ada tram dan sebagainya macam. Bandung itu nggak jadi ada tram, sempat ada rencana ada tram tapi uangnya nggak bisa. Nah, tadi saya udah ngomongin uang ya beda juga. Sekarang uang negara. Dulu uangnya uang Pemkot, Kementerian Bandung sendiri walaupun uang pemerintah kolonial. Terus apalagi yang bisa dikaitkan lagi masa lalu dan masa kininya?
mungkin kalau dari dua itu, nah yang sama masalah Jakarta apakah kita menyerah itu beberapa kali argumentasi dikeluarkan bahwa Jakarta itu Batavia itu masih bisa dibangun. Nah, kita harus kembali lihat sekarang ini secara perspektif lebih luas, mungkin historisnya tidak hanya sebagai infrastruktur banjir kanal doang, transportasi dan kita omongin macet, transportasi publik dan mudahnya higienitas kota Jakarta sekarang. Apakah memang seharus menyerah itu? Karena IKN sendiri kan nggak punya jaminan masalah transportasi publik. Investasinya aja beberapa kali hanya baru menawarkan. Bahkan saya kemarin juga lihat masih kayak ini, mari kita invest. Jakarta itu lagi bangun MRT, LRT dan revitalisasi kanal beberapa halnya lainnya. Saya kira bisa dibilang salah satu yang paling kita harus sebagai dasar juga adalah uangnya mampu nggak? Jadi itu problem pindah ibu kota tuh dari Batavia mau ke Bandung karena di Batavia lahannya susah didapat. Lahannya susah. Kalau sekarang pindah ibu kota lahannya mudah didapat karena punya pemerintah. Bukan pemerintah kan, orang-orang pemerintah, pejabat pemerintah. Diubah lagi. Jadi lebih mudah ya. Iya. Mungkin bukan karena mudah kali ya, tapi ada hal beyond mudah. Iya. Gue nggak ngerti tuh maksudnya beyond mudah tuh lebih jauh dari mudah gitu ya. Maksudnya apa ada sesuatu nih boleh lu pakai tanah gua tapi gitu-gitu ya. Mungkin kayak gitu. Nah, itu yang kalau kita belajar dari sejarah ajaib gitu ya. Dulu pindah karena susah lahan dikuasai oleh partikelir. Nah, sekarang pindah ibu kota tanahnya ya secara kutip bisa partikelir juga sih. Mudah. Tapi dikuasai raja partikelir. Iya itu. Ya kira-kira begitu. Terus yang kedua, dulu pindah ibu kota dibiayai sama Kemente pemerintah sendiri. Kotanya. Kalau sekarang Kemente kagak ngongkosin, pemerintahnya minta-minta. Nah, mungkin itu pelajaran ya. Kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya kita maju atau mundur. Itu menariknya belajar sejarah. Nah, lalu hal berikutnya yang paling menarik nih balik lagi ke masa lalu ya. Selain Bandung tuh ada gak sih sasaran lain? Nah, jadi untuk beberapa sasaran lain sempat sebenarnya itu disebutkan mungkin lebih mundur lagi itu di masa Denles pengennya Surabaya. Cuman kan nggak dipilih karena dianggap masih waktu itu panas juga, nggak ada lebihnya dari Batavia. Nah untuk sisanya mungkin sejauh yang saya temukan tidak ada. Dimana kalau Bandung itu punya tanda kutip calon yang kuat. Itu karena banyak yang tergila dengan kenyamanan sejuknya. Jadi susah untuk meimbangi dengan kota-kota lainnya. Dari sisi lain juga Bandung itu ketika jadi Kemente dikasih desentralisasi, dia salah satu kota yang paling maju dan dia di yang pedalaman. Kalau kota-kota pesisir maju karena mudah aksesibilitas. Ini Bandung satu-satunya pedalaman yang paling maju dan bahkan dia punya fasilitas lengkap untuk orang Eropa itu sejak 1915. Itu air, listrik kota dan gas pipa itu sudah ada. Yang sedangkan di kota-kota lainnya nggak ada. Itu bisa jadi juga gak sih kalau kita komparasi hari ini pilihan ke Bandung. Nih kota Bandung kan dibikin oleh planters ya. Para konglomerat perkebunan gitu ya. Nah sekarang juga kan konglomerat perkebunan juga kan yang bikin ibu kota baru atau gimana? Atau mereka adalah mungkin maksudnya kalau paralelisme sejarah gitu ya. Kalau paralelisme sejarah, kota Bandung kan didirikan oleh planters ya, oleh para super kaya perkebunan. Sekarang ibu kota mau pindah ke lahan yang kalau kita baca dari sumber-sumber juga milik para super kaya perkebunan begitu. Tapi persoalannya kalau kita lihat ke masa lalu, infrastruktur kota Bandung itu sudah settle gitu loh, sudah mapan. Tadi kan ada air bersih, ada
Listrik, gas gitu tuh fasilitas mendasar dari sebuah kota itu ada. Yang keempat kenyamanan ya, pasti begitu ya. Dia pasti lebih nyaman dari Weltevreden gitu. Ya, nah, persoalannya adalah kita pindah ibu kota kalau belajar dari dulu ya di awal abad ke-20 ya, rencana pindah itu ya. Iya. Itu dulu mencari kota yang infrastrukturnya udah ada, udah jadi, udah mapan. Nah, persoalan hari ini yang kosong, yang masih tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, ini menariknya belajar dari sejarah begitu. Jadi kadangkala dari masa lalu tuh orang lebih waras begitu ya dibanding hari ini begitu. Kalau kita belajar sejarah begitu, itu buat saya menarik ya keterangan Gibran bahwa alasan-alasan yang utama itu ya memang karena fasilitasnya. Dan mungkin juga orang Belanda itu kan terkenal pelit ya. Iya. Jangankan duitnya, dosanya aja diminta nggak dikasih kan, gitu ya. Mungkin juga menurut saya mereka mikir dengan pola pikir itu. Dan sekarang juga di Jakarta kan orang bicara mau pindah ibu kota, ongkosnya dari mana? Iya. Iya kan? Nah, juga terkait orang bicara ongkos, kemudian orang bicara besar banget duitnya ya ternyata gitu. Dengan duit sebesar itu sebenarnya kita bisa memperbaiki kota-kota yang dianggap masih tidak layak disebut sebagai kota dalam artian fasilitasnya gitu ya. Nah, pikiran begini kan menurut saya jadi wajar begitu kalau kita belajar dari sejarah. Jadi pindah ibu kota itu zaman Belanda pikirannya jauh lebih matang dari hari ini. Iya, kalau mau dibilang jauh dari matang bisa dibilang iya secara gagasan kertas. Di atas kertas Belanda. Iya. Oke. Dia tuh merencanakan semuanya sampai jadi gedung sate itu yang sekarang itu tadinya pengen satu komplek tuh semua pemerintahan dan di depannya Istana Gubernur Jenderal. Karena salah satu penyebabnya itu juga ada di koran De Pranger Bode. Itu ditulis keluhan terbesar adalah tidak terintegrasinya gedung pemerintahan. Dan itu juga jadi alasan sekarang kan gedung-gedung pemerintahan nggak nyatu. Karena kan dulu beberapa pemerintah pusat itu di Weltevreden sama kantor Gubernur Jawa Barat, Provinsi Jawa Barat itu di Weltevreden, balai kotanya di Kota Tua. Nah, tapi tadi pertanyaan apa ya, jadi lupa. Jadi dulu oh, yang lebih secara waras, kertas ya? lebih punya rencana begitu ya, lebih matang lah istilahnya gitu. Nah, kenapa jadi lebih matang juga? Itu lebih apa ya? Bahasanya nggak terburu-buru kayak sekarang mungkin bahasanya. Karena perencanaan kotanya saja itu dari 1916 sampai 1919. 3 tahun itu baru kertasnya doang. Paling yang ada pembangunannya itu yang bukan tanda kutip penting dalam arti perumahan. Itu kan masih bisa cepat untuk ini. Tapi gedung-gedung pemerintahnya itu 1920 baru selesai 1924 dan mereka mempekerjakan juga orang-orang yang memang ahli di bidangnya dan tahu permasalahannya dan mereka turut dalam masalah yang arsitektur tadi tuh. Yang mereka ikut diskusi masalah tidak nyamannya Batavia. Jadi mereka udah punya bekal evaluasi. Oke. Terus secara pendanaan gak meragu orangnya mereka tuh. Walaupun ujung-ujungnya dananya gak sampai. Ya, makanya berhenti itu kan di 1933 itu karena mereka udah uangnya habis berpembangunan, bikin skema pendanaan dari pemerintah pusat ditolak, selesai, gak dilanjutkan. Nah, kalau yang sekarang itu kesannya masih agak diburu-buru. Tanda Gibran ini sopan loh menurut gue. Iya, halus gitu dia, menyenangkan. Ya. Agak diburu-buru gitu. Karena kalau kita lihat di ketuk palunya kan katanya seingat saya 2019 atau 2020 gitu. Iya. Sempat terhambat 2021. 2022 udah ada strategi rencana cara untuk pembangunannya. Itu ada Pepresnya 2022, di targetnya 2025. Atau itu udah presiden udah ngantor di IKN. Itu berapa tahun?
Bandingkan sama Bandung. Bandung yang juga udah settle gitu kan. Bandung yang settle aja perencanaannya 3 tahun lebih. Ini tanah kosong. Burunya ya kayak bikin skripsi aja gitu. Berbeda jauh, dan pendanaan juga selain di Kementerian Batavia kan yang tadi orang-orang kaya itu gak nanggung dia sampai ke Belanda bangun ITB aja ngumpulin dana 3,5 juta gulden. Karbosca itu ngasih uang tuh gak hanya 1.000 gulden cuma buat rumah sakit, tapi 1 ton emas buat kota Bandung sendiri. Jadi bisa dibayangkan rencana yang besar sudah dimatang dengan orang-orang perancangnya punya evaluasi akan Batavia. Bahkan shoemaker yang beberapa turut terlibat dalam proyeknya juga itu sempat kerja di Batavia, dikasih dana yang besar dengan Bandung yang sudah settle. Itu yang mungkin bisa dibilang sangat berbeda dengan sekarang. Itu sih. Oke, ini lagi yang menarik menurut saya ya memang pelajaran dari masa lalu, ini paralelisme aja ya. Jadi bagian dari ilmu sejarah yang paling menyenangkan itu sebenarnya paralelisme yang paling gampang gitu. Kalau masa lalu itu berulang gak sih kayak gitu. Kalau berulang sebagai sesuatu yang bodoh atau tidak, atau yang lebih cerdas, itu pertanyaan yang menarik ya. Nah, kalau dulu kan itu keterlibatan publik besar ya. Jadi publik tuh sangat terlibat begitu, dan ikatan arsitek yang dibangun itu kan alasannya karena mereka perlu melancarkan kritik terhadap apa yang mereka lihat nggak beres. Iya. Dan gagasan pindah ibu kota menjadi ruang buat mereka dialog sama pemerintah kan. Iya. Nah persoalannya adalah hari ini tuh ibu kota itu monolog gitu. Iya. Jadi itu menariknya masa lalu dan hari ini sekali lagi. Jadi dulu ada dialog, sekarang monolog. Nah kalau udah monolog kayak gini, nih ini pengalaman Gibran ya secara historis. Kota yang dikerjakan monolog itu apa jadinya? Mungkin salah satu yang monolog ya. Ini bisa kaitan juga Batavia itu sendiri. Iya. Batavia itu sendiri tanda kutip cukup monolog. Mungkin yang agak berbeda ketika Menteng Gondang Dia, tapi ada yang orang melewatkan rencana Koningsplan. Koningsplan itu bisa dibilang beberapa acuan itu sudah menunjukkan itu monolog. Itu juga dibangun, mungkin ini saya yang baru mengaitkan, itu sebagai bantahan biar ibu kota nggak pindah. Jadi direncanakan daerah Koningsplan itu semua dipusatkan ke daerah Monas, di mana balai kota itu di tengah yang sekarang jadi Monas. Tapi itu nggak terjadi sampai Indonesia merdeka tuh baru diubah lagi. Yang sekarang kita baru lihat itu setelah kemerdekaan. Nah hasilnya kayak gitu, monolog itu nggak akan terjadi. Bahkan yang menarik adalah ketika itu direncanakan, yang kelahi itu arsiteknya udah kelahi, tanda kutip debat. Ini harusnya bangunnya kayak gini karena dananya cuma segini. Udah akhirnya selesai sepakat. Nih blueprintnya. Oke, ini kita nggak jadi bangun. Kenapa? Uangnya nggak ada. Selesai. Bandung nggak jadi ibu kota, Batavia nggak terbangun. Iya, yang menarik kan ini ya. Berarti satu, mereka punya rencana, punya perdebatan, punya dialog tentang ibu kota yang panjang. Tapi nggak punya duit. Iya. Ya, kalau sekarang nggak punya duit dan nggak punya dialog. Kayak gitu kira-kira ya kalau kita nengok ke masa lalu gitulah. Oke ya teman-teman, kita sampai di sini dulu. Maksudnya sekarang ada yang nanya gak di antara teman-teman? Ya. Ya, sebutin nama, gambar kelaminnya. Oke. Saya Ahmad Rizky Mozan. Dari mana? Dari umum aja umum. Oke, Dari tadi. Tinggal di Citaim. Yang menarik pertanyaannya adalah kan saat ini pindah ibu kota itu dibentuk dalam undang-undang gitu.
Nah, zaman tadi disebut zaman Belanda gitu kolonial, itu apakah ada bentuk legalitas yang memang ini harus terlaksana gitu, jangan sampai ada penolakan entah itu gubernur Hindia Belanda itu berganti, kebijakannya itu berganti atau bagaimana gitu. Kan Jokowi ini saat ini kan sengaja gitu bikin undang-undang yang prosedurnya pun banyak ditentang gitu, bahkan udah di judicial review dan ditolak gitu. Itu tuh yang pertanyaan ini. Oke, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada yang lain dijawab dulu yang ini ya. Langsung aja kali ya. Nah, baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, masalah legalitas ya, apakah ada undang-undang di masa kolonial ini benar-benar biar terlaksana seperti sekarang yang Jokowi lakukan? Itu sebenarnya ada. Itu tapi bukan di Staatsblad, itu di Beginsel-Beschluss, keputusan awal, yang dimana ditulis. Tapi ini menarik, khusus masalah Bandung ini, dimana disepakati oleh Gubernur Jenderal Lee Boekstierum, pemerintahan kolonial tidak harus berlokasi di Batavia, dapat direlokasi ke kota Bandung. Ditulisnya seperti itu. Nah, dan kita harus tahu juga Gubernur Lee Boekstierum ini, atau yang dicandain orang-orang itu stum, bodoh artinya, sama orang-orang konservatif. Dia bukan orang konservatif, dia orang pendukung Van de Veter, politik etis. Itu memang ide-idenya tuh memang progresif. Tapi banyak orang yang menolak ide-ide dia juga. Nah, nanti itu kaitannya setelah diganti sama Dick Fogg, Gubernur Jenderal Dick Fogg yang tidak menyukai Jenderal Lee Boekstierum dan dia dari konservatif. Akhirnya dia kembali membuat keputusan bahwa pusat pemerintahan, tempat tinggal orang pejabat Eropa itu di Batavia. Nah, ini mungkin jadi ancaman juga kali ya, bisa jadi ketika kita berubah penguasa itu dilakukan hal yang seperti serupa. Dan awalnya ketika itu terjadi, backingannya itu Menteri Koloni awal tuh Thomas Bastian Pleite, itu juga satu garis dengan Van Lee Boekstierum, dan juga konteksnya juga Van Lee Boekstierum ini dia dipilih sebagai gubernur jenderal untuk menggantikan calon sebelumnya. Calon sebelumnya ada Van de Venter soalnya buat jadi gubernur jenderal, tapi dia keburu meninggal sebelum dicalonkan. Nah, Thomas Bastian Pleite juga satu suara dengan Lee Boekstierum, bahkan dia yang paling mati-matian untuk ngebela Bandung. Dia beralasan kayak Bandung bakal ada stasiun radio Malabar yang sekarang udah gak ada. Kan sekarang kalau kita cari di internet stasiun Malabar paling cuma runtuhan bangunannya doang. Itu tempat pertama di mana orang Belanda bisa komunikasi ke negara induknya. Itu jelas satu juga argumentasi kuat Bandung buat jadi ibu kota. Nah, ketika digantikan dengan Simon de Graaf yang juga sama-sama konservatif, ketok palunya sama dengan Dick Fogg. Pusat pemerintahan harus ada dekat dengan pusat ekonomi, industri, yang dalam arti harus dekat pelabuhan. Artinya apa? Batavia. Dan ketika itu juga sempat ada direncanakan pendirian Rijkshogeschool yang sekarang mungkin bahasanya sekarang sekolah tinggi hukum. Lanjut aja Mas. Nah, jadi dari dulu tuh udah ada ide dalam pendirian Nah, jadi dari dulu tuh udah ada ide pendirian universitas, tanda kutip Universitas Hindia Belanda itu juga didirikan di kota besar atau kalau bisa di Hoofdstad, ibu kota. Nah, sekolah tinggi yang pertama itu THB, ITB. Kemudian ada muncul rencana pembangunan sekolah tinggi hukum. Itu awalnya juga komisi pendiriannya pingin didirikan di kota yang sejuk atau Bandung. Tapi salah satu karena Dick Fogg udah mengetuk palu Batavia, ya sudah dibangunnya di Batavia. Dan hasil legalitas yang sudah dibuat oleh Lee Boekstierum itu nggak berlaku. Karena udah Dick Fogg itu juga bikinnya penetapannya juga dengan RH itu pakai Staatsblad yang lebih atas daripada Beginsel-Beschluss. Itu sih. Makasih banyak. Kalau di era Bung Karno bagaimana? Nah, kalau untuk era Bung Karno saya sendiri mungkin masih belum
menemukan yang jelas mengenai dasar-dasar hukum untuk membangun Palangkaraya itu, karena masih apa ya, secara penarasian sejarah atau beberapa sumber itu masih mengatakan ide gagasan. Mungkin bisa ditambah juga oleh Mas jadi buat ini kalau yang secara hukum. Ya, ya Bung Karno memang pernah jadi ketua panitia pindah ibu kota dan dia mengikuti polemik, tapi setelah tahun 64 dia kan menetapkan Jakarta sebagai ibu kota, dan sejak itu sebenarnya dia nggak pernah lagi bicara tentang pindah ibu kota ya. Malah yang paling menarik, sebelum Bung Karno jatuh itu dia mengeluarkan keputusan presiden yang isinya tentang konsep megapolitan. Nah itu yang menurut saya menarik ya. Jadi dia nggak pernah lagi tuh berpikir untuk pindah ibu kota. Alasannya kenapa? Menurut saya mungkin juga pengaruh dari Sumaker ya, yang romantis ya. Soekarno percaya romantisme sejarah itu menjadi penting berkaitan dengan gagasan nation itu kan dibangun dengan ingatan. Jadi tanpa ingatan nation itu nggak bisa dibangun. Keinginan untuk bersatu itu ya, dia mengutip Renong itu salah satu unsur terpentingnya adalah sejarah. Dan kita harus ingat bahwa Indonesia itu produk dari nasionalisme. Pertanyaannya adalah kota yang paling menyimbolkan nasionalisme Indonesia itu mana? Hanya Jakarta. Di mana Indonesia itu lahir sebagai bangsa 28 Oktober tahun 28, dan itu dikeramat di Jakarta. Kapan gagasan Indonesia itu bangkit? Nah, sebagai sebuah apa ya, kemauan bersama itu ya. Itu tahun 08 awalnya, itu juga di Jakarta. Gagasan itu muncul dari para terpelajar yang dianggap orang-orang asing yang tinggal di sebuah kota gitu kan. Nah itu juga sama menurut saya. Mereka terpelajar itu ada di mana? Ada di Jakarta. Nah, jadi kita harus ingat itu, dan terlebih penting lagi juga harus ingat di mana Indonesia sebagai state lahir dan diproklamirkan itu juga di Jakarta. Jadi buat Soekarno tuh sejarah itu semua tuh penting banget, sangat penting. Ibu kota tuh harus mencerminkan hal itu. Dan selain itu juga menurut gue romantisme Bung Karno itu sifatnya tuh geografis. Jadi otaknya visual banget. Dia membayangkan Indonesia itu bukannya kontinental kan. Indonesia itu archipelagic state, negara laut utama. Jadi ibu kotanya harus mewakili gagasan itu. Visualnya itu harus mewakili gagasan itu. Apakah Bandung itu mewakili gagasan itu? Enggak. Apakah Malang mewakili gagasan itu? Enggak. Waktu itu kan panitianya menawarkan, ada yang mau pindah kemana? Ke Kedu ya, ke Magelang gitu. Ini kita bangun aja di dataran yang masih belum pernah dibangun. Kita nggak pilih kota-kota ex-kolonial gitu. Ya kita bangun yang baru. Enggak, buat Bung Karno juga harus ada unsur air yang kuat selain unsur darah. Nah Soekarno kan pernah membuat pidato yang sangat terkenal. Kalau aku melihat awan yang berarak, aku melihat Indonesia. Kalau aku melihat gunung-gunung dengan lembah, kemudian persawahan yang dialiri oleh sungai,
kemudian memantai dan melaut menjadi samudra, aku melihat Indonesia. Visualisasi itu kan visualisasi Jakarta. Kalau kita pergi ke selatan dari puncak turun ke bawah menyawa terus memantai. Jadi bayangan imajinasi visual yang kayak gini itu penting buat Bung Karno sebagai, ya Bung Karno ini kan as an artist ya. Dia seorang seniman. Dia gila lukisan gitu. Jadi otaknya itu harus kita pahami, mau saya gitu. Itu yang membuat kemudian gagasan tentang tetap di Jakarta. Dan Soekarno ngomong secara personal katanya. Secara sangat personal saya memilih Jakarta. Dan itu mengakhiri perdebatan. Dan buat saya orang yang bicara tentang amanat Soekarno pindah ibu kota, menurut saya orang yang nggak kenal Soekarno. Itu Soekarnois gadungan menurut saya. Karena apa? Karena dia tidak mengenal Soekarno, itu aja. Ya, bukan hanya nggak pernah mengenal apa yang Gibran gambarkan tentang sejarah panjang di mana kita bisa belajar dari sejarah masa-masa sebelum Bung Karno ngomong pindah ibu kota, pemerintah kolonial itu membicarakan tentang pindah ibu kota. Menurut saya itu semuanya menarik ya, dan bisa menjadi pelajaran yang penting. Karena apa? Karena kita belajar tentang proses pindah ibu kota itu bukan kayak lu bikin kue bika gitu loh. Nah, persoalan kan hari ini lu menghadapi itu sebagai proses kayak lu bikin kue bika gitu ya, just plum begitu. Pokoknya dianggap itu legacy gitu. Yang menurut saya legacy yang tanpa histori menurut saya destruksi. Itu pentingnya kita ngundang Gibran hari ini. Maksudnya legacy itu harus berbasis histori. Karena sebagai nation lo harus menjalani sebuah proses yang continuity gitu. Nah ini kan gak ada continuity, kayak alien gitu loh, kayak barang yang dilempar dari langit. Gagasan ini gak punya akar di mana-mana, gak punya akar di publik, karena publik tidak menjadi bagian dari diskusi tentang pindah ibu kota. Ada suara publik. Publik tanda petik ada menurut saya. Ya. Tapi publik dalam artian kayak tadi ya, yang Gibran gambarkan ketika ke Bandung, itu saya baca gitu ya, perdebatannya keren sekali itu. Keren banget perdebatan. Maksudnya sumbangan mereka, kegelisahan mereka sebagai apa ya? Di abad ke-19 itu kan ada apostel pengetahuan baru. Itu yang paling menarik menurut saya. Bukan hanya orang yang ribet belajar tentang bagaimana menjadi seorang naturalis misalnya, yang melahirkan orang-orang kaya kayak Bosa gitu ya. Kok ngapain udah kaya jadi planters terus bikin menara teropong bintang, observatorium, ngapain gitu. Maksudnya kita harus pahami itu sebagai gairah besar gitu. Mereka bagaimana istilahnya Andrew Ghosh menganggap ini kampung mereka yang harus mereka bangun dan harus mereka kelak warisi kepada orang-orang setelah mereka. Itu yang menurut saya menarik ya. Nah hari ini kan saya pikir justru gagasan para apostel pengetahuan itu ya, yang mengalami pencerahan enlightenment itu tidak punya continuity gitu loh, nggak punya sambungan. Jadi mereka mewarisi berbicara tentang legacy. Sebenarnya bukan legacy, karena menurut saya enggak berbasis pada sebuah kepedulian yang besar. Dan kepedulian yang besar itu menyangkut sebuah ikatan yang kuat dan semakin erat dengan tanah di mana mereka hidup. Itu yang menurut saya menarik. Mereka sebagai orang Belanda kan, tapi bisa dicek mayoritas mereka tuh semua akhirnya menjadi orang yang mati di situ. Maksudnya gitu loh, orang yang memilih jadi bagian dari
gagasan tentang Hindia baru gitu. Itu yang menurut saya menarik, karena itu mereka menganggap ini urusan yang serius gitu. Dan karena itu mereka menghadapinya dengan cara dan menanganinya dengan cara serius. Nah, keseriusan inilah yang menjadi menurut saya catatan penting dari sejarah. Ya, kadang keseriusan itu kayak iman naik turun gitu loh. Nah, persoalannya kita hari ini imannya lagi turun. Jadi ikatan keseriusannya itu kalau belajar dari apa yang Gibran gambarkan itu beda ya. Jauh banget gitu loh. Banyak hal yang menurut saya jauh lebih lebih punya ikatan yang kuat gitu ya. Diskusi tentang gagasan tentang pindah ibu kota hari ini jika diperhadapkan dengan masa lalu, itu yang menurut saya penting. Nah, yang penting juga nih apa yang digunakan Gibran sebagai sumber untuk untuk studinya ya tentang pindah ibu kota, itu kan bukunya biografinya Schumacher ini ya, Duleman, ya, Susan juga sama Susan. Nah, ini kita mau terbit buku baru sebenarnya, judulnya Kota-Kota di Indonesia. Ini buku hampir 1.500 halaman, ukurannya besar. Dan yang paling menarik, apa yang kita bahas hari ini itu juga dibahas dalam buku itu. Bagaimana polemik ya, perdebatan antar arsitek di Bandung ya. Nah, bagian ini saya mempersilakan Amira yang terlibat dalam buku Kota-Kota di Indonesia karya Marco Kusumawijaya, mau terbit menyambut Hari Kemerdekaan. Ini bukunya, Mir, dikasih lihat Mir. Mungkin ya, Amira bisa sambil jelasin. Dari situ kelihatan ya. Dari situ udah kelihatan ini buku ada 3 yang tebel-tebel banget. Dan ini buku masih dummy karena masih dalam proses cetak ya. Ini buku yang saya pegang ini jilid 3. Jadi ada 3 jilid. Masing-masing tebelnya sekitar 500 lebih. Jadi lebih dari 1.500 halaman ya. Nah, kebetulan yang bahasan Gibran kali ini tuh ada semua di buku ini di bab Bandung ya. Karena di sini bukunya ada 19 bab dan karena judulnya Kota-Kota Indonesia Pengantar untuk Orang Banyak. Jadi Marco Kusumawijaya ini keliling ke seluruh Indonesia ya, di kota-kota yang menarik untuk dia bahas dan dia bahas dalam buku ini. Salah satunya kota Bandung ya, yang memang menarik karena di sini disebutkan kalau misalnya Bandung itu sebenarnya hanyalah sebuah desa yang berkembang gitu. Berbeda sama kota-kota kolonial lain ya, misalnya Surabaya atau Semarang gitu. Terus contohnya juga kota-kota seperti Yogyakarta atau Surakarta yang memang mereka udah punya tradisi pembangunan sendiri maksudnya ya. Jadi bukan sebuah kanvas kosong gitu. Bandung di sini itu sebagai kanvas kosong buat para arsitek dan pengembang-pengembang lainnya untuk membangun kota yang memang direncanakan dengan baik gitu ya. Nah, jadi memang dari tadi juga sudah disebutkan kalau misalnya apakah sejarah itu berulang, tapi mungkin pertanyaannya yang lebih baik apa yang bisa kita pelajarin dari sejarah itu kan. Jadi di buku ini Marco bolak-balik ya dari masa Bandung yang sekarang, permasalahannya apa, dia kembali ke masa kolonial yang tadi disebutkan itu. Kenapa sih sampai ada rencana pindah ibu kota ke Bandung, memangnya ada apa di Bandung itu sendiri gitu. Nah, memang di sini juga dibandingkan ya Bandung sama Batavia dari segi bangunan permanen sendiri ya, perumahan permanen di Bandung itu sudah 3 kali lebih banyak daripada Batavia saat itu. Jadi memang kalau dibilang masuk akal atau enggak untuk pindah ke Bandung pada saat itu ya memang masuk akal kalau misalnya dilihat dari segi sistemik ya, bukan tentang cuma gagasan atau nilai historisnya. Itu mungkin bukan perhatian kita. Kalau misalnya sekarang kita ngelihat tentang apakah itu masuk akal, ya memang masuk akal gitu. Nah, jadi memang Marco ini di sini menyebutkan juga tentang perbandingan tadi ya, arsitek pada masa kolonial itu memang merencanakan banyak hal. Dan bagaimana di tahun 1980-an ternyata itu juga
terulang gitu ya. Karena pada 1980-an itu hasrat pembangunan Orde Baru itu sangat besar di Bandung, yang akhirnya tadinya Bandung yang digadang-gadang sebagai Paris Van Java, terus sebagai kota yang sejuk, itu cita itu sudah hilang tahun 1980-an. Bahkan penjara Bung Karno juga waktu itu dibongkar ya, tersisa sedikit aja gitu di situ. Nah, iya di situ ya. Nah, memang pada akhirnya juga kalau misalnya kita bandingkan masa waktu itu dan masa sekarang, ya memang semua itu bisa rusak kalau misalnya kita itu membangun tanpa memperhatikan identitas, tanpa memperhatikan kenyamanan, tapi hanya untuk segi perluasan semata gitu. Itu sih yang mau dibilang sama Marco di buku ini gitu. Nah, ini bukunya akan terbit kira-kira bulan Agustus ya, bulan Juli udah ada. Nanti peluncuran akan diadakan pada perayaan Hari Kemerdekaan ya, Agustus ya. Ditunggu aja ya bukunya. 15 Agustus ya. Iya. Makasih. Oke, makasih ya Mbak Mira. Suaranya hilang. Ya, makasih Amira ya, informasinya. Teman-teman ada yang nanya gak di udara ya? Di udara. Ada nih. Oke. Dulu Jakarta kasih mic ya. Siapa tuh yang bertanya tuh? Nih dari penonton TikTok, Habib Syarif. Dulu Jakarta dirancang Bung Karno buat jadi ibu kota anti nekolim. Apakah IKN dirancang serupa? Nanyanya sama yang bikin IKN dong, yang kita. Terus ada lagi? Yang nonton berapa ratus ribu? Ya, jadi Gibran ada yang mau diungkapkan lagi tentang pindah ibu kota? Ya, mungkin gimana ya? Secara memang terlihat Belanda itu membangun kayak wah Bandung luar biasa, ini memang seharusnya jadi ibu kota, dan kayak apakah ini menjadi argumentasi untuk kita ibu kota tuh bukan satu tarik kesimpulan yang sangat cepat sih menurut saya, karena konteksnya kan masa lalu masa kini juga beda kalau kita lihat luas. Anggap saja masa kolonial, ya pemerintah kolonial kan bertanggung jawab pada kepentingan orang Belanda. Pemerintah nasional bertanggung jawab pada siapa? Kita atau kebutuhan mereka? Nah itu gak bisa kita tarik kesimpulan, oh karena zaman dulu pemerintah Belanda juga mengatakan Batavia itu gak nyaman, jadi waktu kita mengeluarkan banyak uang untuk pindah ke ibu kota yang baru. Itu satu tarik kesimpulan sangat cepat. Jadi bagi saya butuh suatu diskursus atau diskusi terbuka dengan masyarakat publik, akademisi untuk mengatakan bahwa ibu kota adalah yang tepat itu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Ya, salam kenal, saya Rido, Mas Gibran, Bang JJ. Kebetulan dekat di sini di Pancoran, Mas. Oh iya. Ya. Jadi kalau saya perhatikan tadi dari pembahasan Mas Gibran dan Bang JJ, mungkin saya ingin memberikan sedikit antitesis nih. Boleh kan Bang? Iya. Sedikit antitesis bahwasanya kalau kita melihat hari ini alasan-alasan kenapa ibu kota dipindah, mungkin kan logis. Alasan-alasan kenapa pemerintah memindahkan ibu kota. Nah, mungkin tidak sebuah ibu kota itu tidak, yang terpenting adalah bagaimana ketika ibu kota itu pindah, sistem bernegara kita, bagaimana kenyamanan warga itu kan lebih utama, Mbak Jeje, itu kan lebih utama. Bisa kita lihat beberapa negara kan ada yang berpindah ibu kotanya, seperti Amerika misalnya kan, Amerika dari New York ke Washington. Kemudian ada beberapa negara lain yang juga ada beberapa negara lah yang dulunya dari pusat ibu kota menjadi pusat bisnis. Nah, salah satu yang saya lihat
pemindahan ibu kota tidak mesti ada unsur historinya, Mas. Ini kalau saya pandangan saya selaku orang awam nih, yang terpenting bagaimana rakyat nyaman, aman, gitu kan. Dan saya juga ingin mempertanyakan kepada Mas Gibran dan Bang JJ dari segi histori. Sebenarnya pandangan kita ini dari segi histori kan berarti tidak ada permasalahan kalau pindah ibu kota. Mungkin perlu penegasan nih dari Mas Gibran dan Bang JJ, bagaimana kesimpulannya dari segi historis, kita ini sepakat atau tidak ibu kota pindah dari segi historis. Mungkin itu saja sih. Makasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Nah, mungkin tadi yang bisa dikatakan itu memang benar. Bahkan dalam notulensinya bisa dibaca, itu judulnya notulensi rencana pembangunan kota Bandung sebagai ibu kota itu, Bandung Uj Building Plan itu ditulis. Salah satu kenapa alasan pindahnya kota Bandung itu ditulis secara gamblang bahwa kota ini tidak memiliki sejarah yang panjang. Dia baru, ya kalau kita lihat konteksnya, Bandung itu baru dibangun masa Dendels, Dendels, ya lebih muda daripada kota-kota kolonial lainnya, dan itu yang menawarkan ruang kosong. Tapi ditekankan kembali, kenapa dipilih kota ini adalah karena historis yang tidak ada kisah tentang cinta atau kasih atau kebahagiaan di dalamnya. Nah, itu kan bisa ditarik kembali. Mereka ingin menciptakan sejarah yang baru. Nah, kalau kita kaitkan sama masalah di Batavia, bisa jadi masalah historis Batavia kan karena itu dibangun, itu kan ya memang awalnya bukan sebagai ibu kota. Ya seperti kata Mas Didi Rizal tadi katakan, itu tempat kongsi dagang, bukan ibu kota. Mereka ingin ada sejarah ibu kota, yang dimana ada penuh kisah romansa atau ya sesuatu yang berromantisme gitu kan, sebagai suatu ibu kota yang nyaman. Nah, ini bisa menjadi antitesis yang menarik ketika ditabrakan dengan tesis itu kan. Kita bertekan pada sejarah, tapi secara aturan nggak harus ada historis. Apakah kita bisa dikatakan, oh dengan pindah IKN kita bikin sejarah baru? Nah, mungkin selengkapnya juga bisa dilanjutkan Mbak Rizal untuk berikutnya. Tapi menurut saya pemindahan ibu kota ini itu terlepas dari harus ada historisnya, apakah yang penting kenyamanan, itu juga harus dikembalikan. Emang yakin nyaman KN? Kalau gak nyaman menjadi sejarah yang negatif, dan orang-orang akan kembali meromantisasi Jakarta. Bandung sampai sekarang romantisasi. Nah itu, dan kaitannya juga ibu kota kan, kita dasar-dasarnya sebagai nasionalisme yang sudah dibangun oleh Soekarno ya, di mana jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah itu mungkin yang suatu identitas yang berbeda dengan aturan yang sudah dibuat oleh dunia luar, yang dimana Indonesia secara khas jangan melupakan sejarahnya itu. Ini sebenarnya saya nggak patut jawab ya, kan saya bertanya. Tapi seperti kata Mas Gibran, saya mau nambahin aja satu. Apakah secara histori itu mungkin pindah ibu kota gitu maksudnya? Pertanyaannya ya. Ya mungkin. Cuma kita hari ini berdiskusi menggambarkan bagaimana dari masa lalu gagasan pindah ibu kota itu dari penelusuran Gibran, kita dapat informasi yang penting bahwa bukan seperti bikin kue bika pindah ibu kota. Itu yang menarik. Dia ada dialog, tidak monolog sifatnya gitu. Dan dihadapi sebagai sebuah persoalan yang serius, ya, bukan dengan persoalan bagaimana mewariskan legacy dalam konteks legacy personal, tapi dalam konteks pikiran yang jauh lebih besar lagi menurut saya. Dan itu berujung pada pertanyaan, mestikah kita pindah ibu kota? Nah itu menurut saya yang paling menarik. Kalau kita mau pindah ibu kota, maka kita harus hadapi itu sebagai persoalan yang sangat serius. Seserius apa kita dengan pindah ibu kota? Pertama, gagasan itu nggak boleh hanya di kepala satu pihak, tapi di banyak pihak, karena ibu kota ini ibu kota untuk banyak pihak. Itu. Nah,
sebagai ibu kota untuk banyak pihak, otomatis dia mempersyaratkan multi dialog. Itu repot. Tapi kalau nggak mau repot, katanya Aldi Taher, mati aja. Itu persoalannya. Nah, jadi dalam diskusi Gibran itu nggak repotnya, ya, pindah ibu kota. Tapi buat saya bukan repot, itu simbol keseriusan. Dan ibu kota itu sebagai ibu kota bersama, itu didiskusikan secara bersama. Nah, itu menurut saya hal yang menarik dari sejarah. Kedua, tentang di mana itu juga menjadi persoalan yang penting menurut saya. Gagasan pindah ibu kota untuk kenyamanan misalnya, ya, alasannya di zaman Belanda untuk kenyamanan. Di mana kota yang paling nyaman? Kota yang punya seluruh fasilitas yang memungkinkan. Kenyamanan itu lebih mudah dicapai, gitu kan? Menurut Gibran itu lebih mudah dicapai. Karena apa? Karena kota itu sudah punya modal sebagai kota yang bisa memberikan kenyamanan. Jadi kita tidak perlu ongkos yang besar. Nah itu kan karena orang Belanda otaknya Kruideners, ya, tukang kelontong yang perhitungan, maka dia berhitung benar. Nah persoalan besarnya, pelajaran kita hari ini, kita berhitung benar atau enggak? Berhitung benar atau enggak? Nah itu menurut saya menarik. Nah itu dua hal yang menurut saya penting dari diskusi hari ini. Yang ketiga adalah soal yang penting rakyat nyaman. Pertanyaan saya adalah, kenyamanan rakyat itu definisinya itu sering salah oleh pemerintah. Misalnya kupat kumis begitu ya, kumuh, padat, dan miskin, ya kan? Pertanyaannya adalah, sering dianggap wilayah begitu adalah wilayah yang tidak nyaman, tapi dengan perspektif kita atau orang yang berada di kelas yang berbeda. Sehingga buat mereka definisi nyaman itu adalah definisi di kepala mereka. Jadi otomatis ya ini kita mesti intervensi. Intervensi cara bagaimana? Kita bawakan mereka cara hidup yang nyaman. Apa cara hidup yang nyaman? Maka dibuatlah kriteria-kriteria cara hidup yang nyaman. Pertanyaannya adalah, cara hidup yang begitu dalam banyak studi antropologi ternyata gagal. Jadi coba cari buku Lea Jelinek, judulnya The Wheel of Fortune. Itu menarik sekali bagaimana Lea Jelinek itu dalam disertasinya menggambarkan orang miskin di Kabon Kacang dekat Tenabang, ya, itu dianggap wilayah kupat kumis yang harus dientaskan karena hidupnya sangat tidak manusiawi, lingkungannya tidak sehat, tidak higienis, tidak nyaman hidupnya. Lalu dibangunlah rusun. Dari 320 keluarga yang kemudian dipindahkan ke rusun itu, Lea Jelinek datang lagi setelah seperempat abad. Pertanyaannya adalah, kata Lea Jelinek, yang bisa menjawab gagasan pemerintah tentang hidup nyaman itu waktu. Waktu yang bisa menjawab. Jadi kita tes. Lalu datanglah Lea Jelinek sekian tahun lagi. Coba tebak berapa yang tersisa? Satu keluarga saja. Jadi kata Lea Jelinek, oh ada genosida. Jadi sekian keluarga itu tidak ada lagi jejaknya karena definisi pemerintah tentang kenyamanan. Nyaman itu apa sih? Nah, di situ ada bias kelas kenyamanan itu. Nah, itulah pentingnya ilmu budaya dalam keputusan-keputusan politik. Nah, gimana ilmu budaya itu bisa masuk kalau dialog itu tidak ada, sifatnya monolog? Nah, itu problemnya. So, jadi kata kenyamanan itu perlu menurut saya suatu dialog yang serius yang melibatkan ilmu budaya, bukan hanya arsitektur, bukan hanya desain. Nah, itu orang kebudayaan yang ngerti apa itu. Nah, terus berikutnya adalah soal kenyamanan lagi. Bicara kenyamanan lagi. Bung Karno tuh pernah
pernah ngomong pindah ibu kota, dan dia mencontohkan pindah ibu kota itu, pada Brasilia. Dan kalau Mas baca naskah akademik yang dibuat Bappenas, Brasilia tuh jadi contoh. Hah? Nah ini lucunya menurut saya ya, maksudnya banyak sekali jurnal yang telah menulis Brasilia itu apakah berhasil atau tidak sebagai ibu kota baru setelah pindah dari ibu kota yang lama ya. Dan itu juga dibangun sama dengan cara terburu-buru tanpa dialog dan hanya mengandalkan satu arsitek. Ya terkenal arsiteknya, tapi kemudian jadi tercemar karena kota itu gagal. Nah, di mana kenyamanan itu? Nah, ini saya mau gambarkan, dan itu waktu yang menggambarkan. Tapi Bung Karno ketika mengunjungi Brasilia, dia sudah bisa melihat kota ini akan gagal. Itu mempengaruhi benar pikiran Bung Karno ya menurut saya di tahun 60-an. Dia melintas untuk menuju kota Brasilia, itu jalan ribuan kilometer, namanya Jalan Belo. Itu dia melihat hutan Brazil yang luar biasa itu mengalami deforestasi. Dan Bung Karno langsung ambil kesimpulan, kota ini akan menjadi masalah, bukan penyelesai masalah buat Brazil. Dan betul, sekarang Mas bisa cek bagaimana kota-kota atau negara-negara di sekelilingnya itu jadi repot karena Brazil. Deforestasi itu yang semula jalan kemudian berkembang menjadi aneka macam kebutuhan pendukung kota yang mengakibatkan puncak deforestasi dalam bentuk pembakaran hutan yang luar biasa. Nah itu menurut saya kenapa Bung Karno kemudian tidak menyebutkan lagi tentang Brasilia. Anehnya alasannya pertama Bung Karno, yang kedua kemudian menyebut Brasilia sebagai simbol keberhasilan, kenyamanan. Tapi itu semua sebenarnya tidak berkait sama sekali. Secara historis, satu, Bung Karno sudah berhenti membayangkan pindah ibu kota. Yang kedua, Brasilia gagal. Mungkin bisa nambahin mau cerita Brasilia. Karena banyak sekali bisa diakses jurnal-jurnal yang menggambarkan tentang gagalnya Brasilia. Jadi kira-kira begitulah Mas jawabannya kalau soal kenyamanan dan soal historis. Kalau historis menurut saya pindah ibu kota wajar, ada wacananya dalam periode yang panjang, tapi kita bisa belajar dalam periode yang panjang tentang wacana pindah ibu kota itu untuk bagaimana kita hari ini tidak menjadi keledai. Kan keledai itu tidak terantuk pada batu yang sama untuk kedua kali. Sayangnya manusia itu ya lebih bodoh sering-sering kayak dari keledai. Dia bisa berkali-kali terantuk, itu problemnya. Karena itu kita bikin diskusi hari ini, ngundang Gibran supaya ulang tahun Jakarta kali ini kita bisa belajar dari sejarah. Tapi beneran belajar ya. Kadang-kadang kan kita belajar sejarah untuk tidak belajar sama sekali dari sejarah. Nah, itu problemnya. Gimana? Oke ya, masih ada tanyaan? Mas? Ada lagi? Kalau nggak ada, kita Gibran mungkin mau bikin kata penutup. Ya. Sebenarnya kalau closing statement udah tradisi. Nah, mungkin sebagai closing statement tambahan yang tadi juga di IKN tadi saya cek tadi langsung cek ulang lagi benar Brasilia, dan salah satu contohnya itu Canberra. Dan itu yang lucu adalah Canberra itu dibangun udah direncanain dari 1911. Dia mendapatkan otonomi sebagai federasi aja 1901 itu, dan pembangunannya sampai 1920-an. Itu sejauh apa gitu kan? Contohnya waktu lama, dan kita ngerjainnya ya kayak bikin kue bener tadi.
dan nggak lihat konteks sejarahnya juga. Nah, konteks sejarah ini sebagai closing statement saya itu reflektif, sebagai refleksi kita untuk menjawab kenapa dulu Bandung seperti ini dan kenapa kita mau pindah ibu kota. Mungkin itu juga mengapa saya pakai kata kenapa. Itu dari Hakar yang nulis What is History gitu. Tapi kalau untuk menjawab kenapanya itu tidak hanya bisa dari yang apa kita diskusikan lagi, perlu lebih jauh lagi mengenai aspek dari Jakarta itu sebagai ibu kota bangsa kita dan IKN sebagai harapan kita, apakah akan utopia atau distopia. Dan ya yang terakhir adalah kalau mau memimpin ibu kota memang perlu kegiatan yang sangat besar, tidak hanya ruang tapi ruang diskusi untuk kritik dan pembangunannya itu. Sekian dari saya. Ya, terima kasih ya teman-teman yang datang, yang di online. Sampai jumpa di diskusi kongko-kongko kita yang akan datang dengan berbasis pada buku komunitas Bambu Lagi. Makasih dan selamat sore.